Kemudian selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama kita hormati tuan guru kita yang sudah berada di hadapan kita, bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua kami, seluruh jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh kali ini yang membawakan tausiah adalah Al-Ustaz Aliza Daud SPDI. Untuk itu, untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita mendengarkan tausiah nanti, kita sama-sama menikmati sarapan pagi yang merupakan sedekah dari PT Restu Inatan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fataral arda was samawati alladzi yaqbalu tawbata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'ati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi khassa ahbabahu bil karamat. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sahibul ayatil bahirat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi wa azwajihi at-tahirat. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatalah kamu dengan perkataan yang baik. Niscaya Allah akan baguskan amal-amalmu dan akan mengampuni dosa-dosamu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, maka sungguh ia akan mendapatkan kemenangan yang besar. Ayat ini dapat kita tengok, dapat kita lihat di dalam Al-Quran Karim, surah Al-Ahzab ayat 70 dan ayat 71. Di dalam Al-Quran Al-Karim surah Al-Ahzab ayat 70 dan ayat 71, Allah Subhanahu wa taala menggugah hati orang-orang yang beriman untuk meningkatkan ketakwaan dan berkata dengan perkataan yang baik, perkataan dengan perkataan yang benar. Maka dengan dua hal itu Allah akan baguskan amalmu dan Allah akan mengampuni dosa-dosa. Mudah-mudahan kedua hal itu ada pada diri kita, sehingga kita diampunkan oleh Allah segala dosa dan kesalahan kita, dan dibaguskan Allah amal ibadah kita kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Wa fi ayatin ukhra, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat, orang-orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, para alim ulama, tokoh
Masjid Ar-Ridho yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, kata beliau, sesungguhnya nikmat itu bersambung dengan rasa syukur, dan rasa syukur itu mempengaruhi penambahan nikmat. Maka tidak akan terputus penambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala hingga terputus rasa syukur dari seorang hamba. Selagi kita mau mensyukuri apa yang diberikan Allah kepada kita berupa nikmat, maka Allah tidak akan pernah putuskan nikmat-nikmatnya. Oleh karena itu, pada hari yang berbahagia ini, hari Ahad, kalau kita menengok kalender miladiah, kita berada pada tanggal 28 September 2025. Kalau kita menengok kalender Hijriah, hari ini kita berada pada tanggal 5 Rabiul Akhir 1447 Hijriah. Kalau ditanya banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita, banyak. Oleh karenanya, mari kita syukuri nikmat tersebut dengan cara memuji yang memberi nikmat, itu Allah Subhanahu wa taala, dengan banyak mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat, orang-orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Ar-Ridho yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Al-Karim, surah Ali Imran ayat 190, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab." Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan terjadinya pergantian siang dan malam adalah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang punya hati untuk berfikir, atau disebut dengan ulul albab. Di dalam Al-Qur'anul Karim yang berisi 6.666 ayat secara global, kata ulul albab ini diulang oleh Allah lebih kurang 16 kali. Ada ulul albab, ada ulul albab. Apa itu ulul albab? Siapa mereka ulul albab itu? Adalah kelompok manusia yang menjadikan kisah yang telah berlalu sebagai pengajaran dan iktibar untuk memperbaiki diri dengan meningkatkan taraf kehidupan dengan petunjuk ilahi. Dengan kata lain, ulul albab adalah orang-orang yang menggunakan hati untuk berzikir dan menggunakan akal untuk berfikir, sehingga mereka mencapai kecerdasan hati disebut dengan spiritual dan meraih kecerdasan akal atau intelektual. Spiritual dan intelektualnya cerdas. Kenapa? Karena mereka menggunakan hati untuk berpikir, menggunakan akal untuk berpikir. Orang-orang tua kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada penciptaan langit dan bumi dan terjadinya pergantian siang dan malam adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Bagi siapa? Bagi ulul albab, orang yang punya hati untuk berpikir. Bumi yang kita tempati saat sekarang ini, yang kita tinggal di atasnya, ada yang membangun rumah sederhana, ada yang membangun rumah sangat sederhana, ada yang tak dapat membangun rumah, ada yang membangun rumah mewah, bahkan ada yang membangun rumah sangat
tinggal di atasnya. Bumi ini adalah planet yang selalu berputar, sehingga ada siang, ada malam. Lalu kemudian terjadi pergantian berbagai musim. Kalau kita pelajari, ternyata di dunia ini ada 7 musim yang terjadi bergantian selama satu tahun. Sebagaimana berputarnya bumi ini, maka roda kehidupan dunia juga tidak berhenti. Kadang naik, kadang turun. Ada suka, ada duka. Ada senyuman, ada tangisan. Kadang-kadang kita dipuji, namun pada suatu saat kita akan dicaci. Ada pujian, ada cacian. Itulah dunia. Oleh karenanya, kata ulama, jangan pernah berharap adanya keabadian di dalam perjalanan hidup kita. Jangan pernah berharap adanya keabadian. Kenapa? Karena di dunia ini diciptakan Allah berpasang-pasang. Tak ada orang yang hidup tak mati-mati. Tak ada